kajian kita pada malam ini. Kajiannya singkat karena judulnya juga singkat, KCB. Apa artinya? Hah? Saya pun jadi apa artinya? Yaitu ketika cinta hanya bermusim. Ketika cinta hanya bermusim. Artinya tidak selalu. Dan tentu akan beda cinta semusim dengan cinta yang sepanjang masa. Apalagi kalau cinta semalam. Tapi lain konotasinya, jangan salah konotasi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi karena judulnya singkat, kajiannya juga singkat. Insya Allah jelang qomat. Menjelang qomat. Dan qomat selesai kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sudah merupakan tabiat dan fitrah orang yang baik dan berjasa mesti tidak dicintai, mesti dicintai. Dan Nabi SAW adalah manusia yang paling baik dan paling pula berjasa kepada kita. Kalau bukan karena Allah kemudian berkat dakwah Nabi SAW, orang-orang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau seperti Hamzah, atau yang lain-lainnya, bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mungkin tidak sampai namanya ke sini, atau mungkin mereka tidak tersebut dalam sejarah yang berarti. Tapi subhanallah, dengan dakwah Nabi SAW dan mereka mengikuti, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang hebat dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dihormati oleh manusia-manusia. Karena seperti kata Allah SWT, Allah dalam hadis, Allah apabila mencintai seseorang, diumumkannya di langit. Inni ahbabtu fulanan. Onada Jibril, dia menyuruh Jibril, inni ahbabtu fulan fahibbah, cintai dia. Lalu Jibril pun mengumumkan di langit, innallaha ahabba fulanan fahibbu, cintai pula di langit. Kemudian dituliskan baginya al-qabul fil ardh, lalu dituliskan baginya diterima di permukaan bumi. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mohon maaf, jasa Nabi SAW dan kebaikannya tidak terkira dan terhingga. Oleh sebab itu mencintainya adalah sesuatu yang sangat-sangat fitrah. Dan mencintai itu, ma'asyurul kiram, dijadikan sebagai lambang iman. Bahkan seseorang tak akan merasakan manis iman kecuali dengan mencintai Allah dan Rasul lebih dari dia mencintai selain keduanya. Tidak akan terasa manisnya iman itu. Apa manisnya iman? Merasakan lezatnya ketaatan. Yang terasa oleh kita sekarang kan banyak berat ketaatan itu. Disuruh meyakini, berat mengikuti. Disuruh mentaati perintah, berat kita mengerjakannya.
dilarang mengerjakan sesuatu, terasa berat meninggalkannya. Apa sebab? Sebabnya tak lain dan tak bukan adalah karena berat. Salat itu berat. Tapi kapan bisa terasa ringan? Bila kita mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang bila ada pada setiap seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Akan merasakan manisnya iman. Apa manisnya iman itu? Seperti kata Imam An-Nawawi rahimahullah, istilzadu ta'at. Merasakan lezatnya ketaatan. Allah. Bagaimana lezat ketaatan kaum muslimin? Digambarkan oleh sahabat di antaranya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini kan anak mudanya. Jabir kan masih muda. Dia katakan kunna yani fi sya'nina atau ba'duna yuqatti'u al-laham, sedang memotong-motong daging, falamma rubi'a al-adhan atau uzina bis salat taraka. Sedang memotong-motong daging, lalu dikumandangkan azan, mereka tinggalkan. Oh, kita hari ini meninggalkan, lumayanlah, ada freezer. Tinggal masukkan ke freezer dan tinggalkan. Mereka tidak punya freezer. Apa sebab? Lezatnya munajat, lezatnya salat bagi mereka lebih daripada lezatnya makan daging tadi. Padahal kan sayang busuknya kan itu. Nanti dagingnya busuk. Belum lagi pekerjaan kita nanti terlambat gara-gara sah. Bagi mereka salat itu lezat. Ketika datang panggilan jihad fi sabilillah yang mengharuskan berkorban harta, waktu, tenaga, bahkan jiwa, Masya Allah, mereka terpanggil dengan begitu mudah. Pengantin baru yang sedang cuti, tidak ada alasan. Ya kan, pengantin baru kan cuti dah. Ya, di rumah istri pertama pun cuti juga kan? Ya kan cuti? Kan ya ke? Tidak pernah coba aja, tidak tahu. Jadi kalau dia menikah, yang kedua, dia boleh libur di istri pertama selama hanya nak cerita bini 2 tapi tak habis hukum buruk. Kau coba bantah sudah berapa lama? 7 hari. Bila yang kedua ini masih anak darah. Gadis nama? Gadis. Dan 3 hari bila yang dinikahi adalah janda. Itu nak kanang dong. Lebih-lebih yang sudah berniat. Yang sudah kenawa itu jadi kaum muslimin dan muslimat. Nah, mereka di saat malam pertama lalu datang panggilan jihad, mereka tinggalkan. Allah. Lezat, itu masalahnya, lezat. Dalam keadaan lapar, mereka bekerja bersama Nabi, menggali parit. Lapar, dingin, bertemu. Tapi mereka tak mengeluh. Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Fansuril ansara wal muhajirah. Nabi sampai bersenandung dia, ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka tolonglah orang Ansar dan orang Muhajirin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena cinta, seseorang bisa meninggalkan sesuatu yang bagi kita luar biasa beratnya. Dilihat oleh Nabi SAW, seorang laki-laki memakai cincin emas. Nabi panggil sini. Lalu diambil cincinnya oleh Nabi SAW, dibuang. Mubazir Nabi. Nah, dibuangnya. Nabi sahabat yang lain lalu mengatakan kepadanya, ambil lagi. Nabi kan hanya larang kamu pakai, ngambil kan tidak larang lagi. Wallahi katanya, demi Allah,
La akhudhu syai'an tarahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak akan mengambil sesuatu yang Nabi lemparkan, buang dari diri saya. Kalau kita hari ini bongak nih ya. Hah? Terlalu apa namanya? Terlalu kaku beragama. Nah, kan itu bahasa terlalu kaku beragama. Bahkan untuk melanggar yang wajib, melanggar yang diharamkan. Kalau kita sekarang ini kokoh di dalamnya dianggap kaku beragama. Enggak, ini cinta. Cinta ke Nabi alaihi salatu wassalam. Datang lagi Nabi melihat ada seorang laki-laki yang cacat kakinya. Pokoknya harus ditutupi. Ya kalau awak mungkin dia kode ya kan, ditutupi. Atau waktu itu dia kakinya cacat, letter X. Oleh sebab itu lalu dia isbal. Oh, isbal masalah khilafiyah saya. Kok dibaca-baca juga masalah ini? Nah, saya bukan bicara hukum sekarang. Sekarang bicara cinta yang tidak bermusim, tapi sepanjang musim. Karena cinta musiman ini kadang-kadang, nah, jadi cinta yang sepanjang masa. Dilihat oleh Nabi SAW, Ubaid bin Amr al-Ansari, ya Ubaid, irfa thawbak, angkat pakaianmu, atqa li rabbik, lebih bertakwa kepada Rabbmu. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya di kaki saya ada aibnya, saya lupa apa aibnya. Tapi yang jelas kakinya ada aib yang harus ditutupi. Lalu Nabi katakan, inna khalqallahi kullahu hasan. Sesungguhnya ciptaan Allah semuanya indah. Allah. Nyata kaum muslimin dan muslimat, di sisi Allah indah, cacat itu indah. Bukankah ketika seorang puasa, bau mulutnya di sisi Allah lebih harum dari kasturi? Kalau pakai hukum alam, Anda tak percaya. Tapi di sisi Allah akan lebih wangi daripada minyak kasturi. Ini cinta lagi. Mendengar Nabi SAW mengatakan itu, apa katanya? Apa katanya? Sejak itu, la yura illa wa huwa hasirun thawbahu. Setelah itu tak terlihat kecuali dia meninggikan pakaiannya ila ansafi saqaihi, sampai ke pertengahan betisnya. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Inilah mereka yang mana cintanya tidak hanya bermusim, tapi cintanya sepanjang musim. Oleh sebab itu mereka sepanjang masa memperingati Nabi SAW, mengingatkan saudaranya dengan Nabi SAW. Setiap hari mereka mempelajari sirahnya. Setiap saat mereka menanyakan sunnahnya. Dan selamanya mereka menyebut namanya, bersalawat dan salam kepadanya. Bahkan anak-anak mereka dihafalkan sirah Nabi seperti menghafalkan surat Al-Quran. Macam mana kita menghafalkan anak kita Al-Fatihah, kemudian trikul, kan itu awal-awal ya, trikul, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Seperti itulah mereka mentalqinkan sirah Nabi kepada anak-anak mereka. Oleh sebab itu mereka tidak bermusim. Mereka sepanjang musim. Jadi tidak ada istilah pramusim dan pasca musim. Apalagi ada transfer pemain pula, tidak ada. Ya. Kalau musim transfer pemain, ada harga naik, harga naga turun, tidak. Mereka sama. Sepanjang tahun mereka bergelimang dengan cinta ke Nabi SAW. Sampai-sampai kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika turun ayat yang mengharamkan minuman kesayangan mereka. Apa minuman yang paling disayangi? Yang mencandu. Apa minuman yang mencandu? Hah? Apa nama? Kodok bersulang awak kalau minum. Apa nama? Kambut. Subhanallah. Ada yang kambut gini lah.
Ada je lah. Enggak, di Kinang enggak ada orang. Serambi Mekah mah. Kan enggak ada kan? Kampar kan serambi Mekah. Enggak ada minuman keras, betul? Banyak juga. Dah, berhutang nama kita. Sampaikan ke Bupati ya. Bupati, nah. Berhutang nama kita, nah. Bupati mungkin tak tahu tu. Hah? Insya Allah kalau beliau tahu, insya Allah nanti ditindaklanjutinya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ketika turun minuman, dilarang minum, subhanallah, mereka tanpa pikir panjang. Tidak perlu dulu lobby-lobby sana sini. Pokoknya ini larangan, iya. Dari mana? Dari Allah. Siapa yang sampaikan? Rasulullah SAW. Maka mereka pecahkan seluruh tempat-tempat penyimpanannya. Mereka tuangkan di jalan-jalan. Pokoknya yang berkaitan dengannya, habis. Jadi bukan lagi hanya sekadar ditumpahkan isinya lalu disimpan slokinya atau disimpan alat pembuatannya. Mana tahu sok mulia leliaknya kan itu dah. Enggak. Sekarang mereka buang semuanya dipecahkan. Semuanya cinta kaum muslimin wasallam begitu cepat. Dan sebaliknya, pernah Nabi SAW dalam suatu perjalanan musafir, yaitu dalam perjalanan Fatu Makkah, Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk membatalkan puasanya. Mereka melihat Nabi tak batalkan puasa, tidak mau pula mereka membatalkan puasa. Kenapa? Karena cinta ke Nabi SAW. Subhanallah, sampai akhirnya Nabi terlihat agak tidak senang. Terlihat dari mukanya. Masuk ke dalam kemah bertemu dengan istrinya Ummi Salamah. Ummi Salamah kan faqihah, alimah, berilmu, cerdas. Melihat sang suami terlihat di wajahnya kurang senang, dia bertanya, ada apa? Saya menyuruh tapi tidak diikuti. Apa yang Rasulullah suruh? Suruh mereka untuk membatalkan puasanya. Engkau boleh batalkan puasanya? Tidak. Mereka ingin seperti kamu. Ingin seperti kamu ya Rasulullah SAW. Kalau mau menyuruh mereka, ambil segelas susu, minum di depan mereka. Subhanallah. Lalu Nabi SAW mengambil susu dan bismillah minum di depan para sahabat. Wih, sampai nak saya halayu misal belum minum mereka. La haula wala quwwata. Dalam salat Nabi jadi imam sallallahu alaihi wasallam. Nabi tiba-tiba membuka sandal. Melihat Nabi buka sandal, semuanya buka sandal pula. Subhanallah. Lalu apa kata? Melihat Nabi SAW kan dia melihat dari belakang. Nabi SAW, inni arakum min wara'i zahri. Saya bisa melihat kalian dari belakang. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Bukan hanya depan, di belakang pun bisa dia lihat. Kalau bisa tidak jadi mukjizat jadilah. Jadi Nabi SAW mengatakan, inni arakum min wara'i zahri. Saya bisa melihat kalian dari belakang. Sama. Nabi puasa wisal, kita tidak boleh. Apa sebab? Karena Nabi malamnya dikasih makan oleh Rabbnya. Tentu hukumnya tidak hukum makanan biasa lagi. Jelas? Kalau tidak percaya buat penelitian. Itu hanya masalahnya. Kan harus diteliti dulu buat penelitian. Biar anggaran negara tidak jadi telitiran. Ya kaum muslimin. Kaum muslimin muslimat. Jadi Nabi SAW membuka sendalnya. Mereka ikut membuka. Apa kata Nabi setelah selesai? Arakum tanzi'una ni'alakum. Saya lihat kalian juga ikut menanggalkan sandal-sandal kalian. Kata mereka, ra'inaka ya Rasulullah tanza' ni'alak. Kami melihat engkau juga menanggalkan sandalmu. Lalu apa kata Nabi SAW? Atani Jibril. Jibril tadi datang. Fa'akhbarani bi'anna fi ihdana alayya qadam. Dan dia beritahukan bahwa di salah satu sandal saya ada najis. Ada najis. Lalu kenapa ditanggalkan keduanya? Ada yang bisa jawab?
Nah, ngesaci najis apa dia tangan kedua? Ada larangan memakai sandal sebelah. Jadi tidak boleh memakai sandal sebelah. Kalau sabun kuang gini, nyapu hukum udah wajib apa? Sunat. Enggak. Kaum muslimin dan muslimat. Ini cinta kaum muslimin. Oleh itu, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, kalaulah seperti ini sahabat Nabi SAW, kemudian diikuti oleh para tabi'in, wajar mereka tidak memerlukan cinta yang hanya bermusim. Tidak apa-apa. Sampai-sampai mereka tidak menghafalkan kapan tanggal Nabi dilahirkan. Sehingga tidak ada kata sepakat ulama dan para pencatat sejarah bahwa Nabi SAW dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Justru yang sepakat ulama sirah mengatakan mencatat adalah 12 Rabiul Awal adalah tanggal beliau meninggal. Apa sebabnya? Apa sebabnya tidak diketahui secara pasti? Tanggal lahir Nabi SAW. Kenapa? Nah, banyak sebabnya. Satu, orang dulu tak biasa mencatat tanggal. Tanggal lahir itu paling disebut tahun gajah. Ya tahun. Bila lahir Nabi tahun gajah. Kalau selesai itu tahun gajahnya. Awas itu kan jadi itu ya. Bila tuh lahir dulu, pas pertama melatih Maryam Melando di kebolatannya. Wah, pocoran cek. Jadi terpasang cek sejarah kapan pertama kali Maryam Belanda diletuskan di Tubola. Nah, itu yang Buya Ismail itu jadi terus ya. Jadi dan apunya waktu itu pertama masuk Belanda yang nyanyi. Dan tongan cangkung dia purunya di Sungai Kampurunya. Itu lah bila apa sampai dati-dati lagi nah, masya Allah rahimahullah ta'ala. Jadi begitu. Jadi kemudian itu yang pertama. Tidak biasa mereka mencatat tanggal itu. Biasa menyebutkan dengan peristiwa. Menyebut dengan peristiwa-peristiwa. Yang kedua, ketika Nabi lahir sallallahu alaihi wasallam, tidak ada mereka yang mengetahui Nabi itu akan diangkat jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu deh mereka orang Quraisy bahwa Nabi Muhammad akan diangkat jadi Rasul. Nabi tahu ya. Nabi tentunya akan jadi Rasul ya. Biar tuh. Hah? Tuh pebalationya rumah gohira. Kaum muslimin dan muslimat. Nabi sendiri dia tidak tahu dia akan diangkat jadi Rasul. Andainya kita tahu dari sejak awal kita jadi orang besar, pasti dicatatkan dari awal, ya kan? Jadi Nabi SAW tidak mengetahui bahwa dia akan diangkat jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi orang tuanya, apalagi keluarganya, apalagi orang Mekah. Kalau sampai mereka tahu dia akan jadi Rasul, mungkin dari awal sudah ya seperti Fir'aun dulu kan. Fir'aun dari awal sudah. Nah, Fir'aun ketika dia tahu akan ada seorang Rasul yang akan meruntuhkan kerajaannya, apa yang dia lakukan? Dibunuhnya setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Ya, andainya orang Quraisy tahu bahwa akan lahir seorang Rasul yang akan merubah apa yang sudah mereka rintis dan kerjakan, budaya yang sudah mereka turun-temurun mereka lakukan, pasti mereka akan memerangi Nabi sejak awal lagi. Jadi tidak ada yang tahu bahwa beliau akan jadi Rasul. Sehingga kelahirannya seperti kelahiran disikapi seperti kelahiran anak manusia yang biasa. Walaupun ada mukjizat-mukjizat yang disebutkan pada hari kelahirannya, tetapi mereka itu hanya menganggap sebagai hal biasa waktu itu. Kapan itu baru disebut sebagai hal luar biasa? Setelah Nabi diangkat jadi
Rasul. Lahirlah cerita-cerita setelah itu. Sama dulu misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan, di waktu kecil sedang main-main, ibu-ibu Mekah tuh bilang, ini anak akan bakal jadi pemimpin Arab katanya. Jadi pemimpin Arab. Ibunya bilang, enggak, dia tidak akan jadi pemimpin Arab. Pemimpin Arab dan Ajam katanya. Nah, coba yang pemimpin Arab dan Ajam berarti penguasa dunia. Betul. Muawiyah akhirnya menjadi penguasa dunia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Yang keempat atau selanjutnya, Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam tidak pula mencari-cari dan mengisytiharkan tanggal kelahirannya itu. Tidak mengisytiharkan tanggal kelahirannya. Andainya dia perlu untuk dibesarkan, pasti Nabi SAW mengingatkan. Justru beliau hanya menjawab ketika ditanya tentang puasa hari Senin. Nabi menjawab, zaka yaumun wulidtu fihi. Itu hari saya dilahirkan. Kalau mengambil dalil dari sini, berarti kita setiap Senin harus berpuasa mengingat sunnah Nabi SAW. Bukan sekali semusim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka karena sahabat Nabi SAW senantiasa dihiasi dengan cinta ke Nabi SAW yang lebih daripada cinta pada diri sendiri, sehingga mereka tidak memerlukan musim-musim cinta bersemi, karena cintanya kepada Nabi bersemi setiap hari. Kapan kita memerlukan? Di saat cinta itu pudar dari kita. Sebagaimana sekarang sudah ada hari ayah. Dulu yang ada hari ibu. Apa sebab? Karena hormat pada ayah dan ibu sudah sangat kurang pada hari ini. Ya kan? Boleh dihargai ayah kalau boleh handa. Kalau tidak boleh handa, jadi ya nah. Tidak pandai jadi ayah aja. Subhanallah. Tak pandai jadi ayah. Akhirnya orang memerlukan peringatan hari ibu, hari bapak. Ketika istri sudah tidak dihargai oleh para suami, besok akan ada lagi hari istri. Ketika banyak pula nanti suami terzalimi oleh istri, haknya tidak terpenuhi. Nak buka cabang tidak dapat izin. Akhirnya nanti terperlu pula hari suami. Nah gitu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Akhirnya ponu ai dalam setahun abi ai dek memperingati hari. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Tetapi di saat hari-hari berisi dengan cinta yang bersemi ke Nabi SAW, maka mereka tidak bermusim, tapi sepanjang musim. Oleh itu, mana yang bagus? Sekali semusim atau sepanjang musim? Sepanjang itu. Makanya jadilah sahabat generasi terbaik. Generasi yang selamat. Generasi percontohan. Generasi teladan. Nah, apapun yang baik, mereka lebih duluan. Dan apapun yang buruk, mereka cepat meninggalkan. Maka kita kaum muslim dan muslimat, bila ingin selamat, maka Nabi SAW jadikan sahabat sebagai indikatornya. Tapi bukan maksudnya ijtihad personalnya, tapi adalah yang mereka sepakati secara ijma'nya. Adapun ijtihad pribadi, bila bertentangan dengan nas-nas dari Allah dan Nabi SAW, maka pendapat itu tetap seperti pendapat perorangan dari kalangan umat dimanapun. Apa sebab? Sebab di masa Nabi tidak sedikit pendapat sahabat dianulir oleh Nabi SAW.
Tidak seperti seolah-olah dikatakan setiap yang dilakukan sahabat asal baik diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Jadi tidak asal baik diterima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asal baik menurut Allah dan Rasul diterima. Tapi kalau asal baik menurut kita saja, tidak menurut Allah dan Rasul, tidak diterima. Nah, buktinya di zaman Nabi SAW berapa banyak sahabat melakukan suatu tindakan ditolak oleh Nabi SAW, padahal semuanya menganggap itu kebaikan. Subhanallah. Sampai waktu? Baik. Kita dengarkan azan, lepas itu penjelang qomat saja. Qomat tak pemini nak benar. Iya. Buat seorangnya ke muazzin kalau lah qomatnya mati lah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, dari pemaparan tadi dapat kita pahami bahwasanya mencintai Nabi yang senantiasa bersemi itu adalah dengan mengikuti dan menaati. Ketika orang menyatakan mencintai Allah, lalu disampaikan ke Rasulullah SAW, maka Allah sendiri yang menjawab, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, hai Muhammad, kan banyak yang aku cinta pada Allah. Ya. Khususnya di masa itu kaum munafikin, orang munafik masa itu sangat suka show, suka apa istilahnya, suka demonstrasi cinta kepada Nabi SAW. Misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan munafikin di Madinah waktu itu, sebelum Nabi naik mimbar, dia dulu berpidato, menyampaikan seolah-olah mewakili seluruh sahabat. Pada Abu Bakar tak berdiri kan? Apa katanya? Ayuhan nas, wahai kaum muslimin, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantap kan? Betul Rasulullah. Ya, ahdahullahu lakum. Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Memuji-muji Nabi SAW, muliakan dia, tolong dia, cintai dia. Masya Allah. Tapi pas perang Uhud, ketika pasukan Quraisy 3 kali lipat pasukan kaum muslimin, belum lagi perlengkapan logistiknya, pasukan berkudanya lebih banyak, pada kaum muslimin hanya 2 pasukan kuda. Mereka menganggap hari ini tamat urusan orang Islam. Mereka pun menarik diri. Sebanyak 300 lebih pasukan menarik diri di perjalanan membelot dari barisan Nabi SAW. Jumat pertama setelah itu balik lagi, dia berdiri. Tapi sekarang tidak dikasih lagi oleh para sahabat. Ditarik sarungnya, turun. Kami sudah tahu siapa Anda. Nah, kaum muslimin dan muslimat klaim cinta, Allah yang jawab, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, ikut aku. Ternyata cinta itu maknanya adalah mengikuti. Mengikuti. Walau kunta bihubbika sadiqan la ata'tahu fa innal muhibba li habibihi aw liman ahabba muti'u. Kalau kau jujur mencintainya, pasti kau taat kepadanya. Karena seorang pecinta akan mengikut yang dicintainya. Itu biasa. Nah, fattabi'uni, ikut aku. Allah. Kenapa Allah tidak bilang fattabi'ullah? Ya. Tapi fattabi'uni, ikut aku. Sebab apa? Contoh aplikatif yang nyata dari mencintai Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Kenapa mesti dengan dia? Karena tidak ada hamba yang mencintai Allah melebihi cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Ya. Ada yang lebih mencintai Allah dari Rasulullah? Tidak ada. Oleh sebab itu, kalau mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah SAW. Karena beliau adalah yang paling mencintai Allah. Dalam kata Nabi, ana inni atqakum lillah wa a'lamukum bih. Saya adalah yang paling cinta, yang paling bertakwa kepada Allah dan paling mengetahuinya. Oleh sebab itu, kalau Allah mengatakan bila mencintai Allah ikut Nabi, tentu mencintai Nabi juga. Ulang kembali. Kalaulah mencintai Allah mesti ikut Nabi, berarti mencintai Nabi harus mengikut Rasulullah juga. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, pastikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara mengikutinya. Karena kalau benar jujur bercinta, kamu akan suka apa yang dia sukai dan akan benci apa yang dia benci. Yang paling disukai oleh Nabi alaihissalam dari kita adalah mengikuti dan menghidupkan apa yang sudah dia hidupkan dan mematikan apa yang dia suruh kita mematikan, yaitu menghidupkan sunnahnya dan mematikan segala sesuatu yang memadamkan sunnah Nabi SAW kalau benar mencintai. Oleh sebab itu Nabi sangat tidak suka umatnya mengada-ngada dalam agama. Dulu, tadi kan sudah kita katakan, sahabat mencintai Nabi dengan menta'zim, dengan memuliakan, tidak mau bicara sebelum Nabi persilahkan. Kalau ditanya oleh Nabi, selalu dijawab Allah dan Rasulnya lebih tahu, padahal mereka sudah. Karena apa? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan mendahului Allah dan Rasul. Mendahulukan Nabi dari seluruhnya, dari diri sendiri, dari anak dan istri, dan seluruh keluarga. Nabi didahulukan. Tapi sekarang berubah. Berubah cinta itu dengan apa? Dengan lagu-lagu. Dengan lagu-lagu. Lagu apa? Lagu-lagu cinta. Tentuan sekarang kan juga sedang viral juga. Penyanyi yang dulu berlagu cinta, bahkan bertemunya di lagu cinta, akhirnya menikah. Ternyata tidak pandai juga bercinta. Karena cinta itu selalu identik dengan tidak jujur. Lagu itu selalu identik dengan tidak jujur. Makanya kalau ada orang suka baduto, tulah mulai baca itu dapat awak, apa nyuang awak? La balagu la jujur. La balagu le. Jadi ternyata lagu itu lambang ketidakjujuran dalam cinta. Oleh sebab itu yang menjadikan cinta Nabi dengan mengarang puji-pujian terhadap Nabi itu tidak sepenuhnya jujur mencintai Nabi SAW. Karena lagu cinta tidak selamanya benar seperti yang dilagukan. Buktinya banyak orang yang pandai berlagu tapi tidak pandai mencintai. Tetapi sahabat tidak pandai berlagu tapi pandai mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu cinta mereka kepada Nabi sepanjang musim tidak sekedar bermusim. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di musim-musim tertentu tetapi selalu bersemi sepanjang waktu. Kita tutup dengan apa yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Masalahnya bukan masalah kamu mengaku cinta, tapi yang jadi fokus kita adalah engkau dicintai atau tidak. Kalau semua orang mengaku cinta biasa,
kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahu bizaka. Berapa banyak orang yang mengaku cinta pada Laila, tapi Laila tidak mengakuinya. Nah, oleh itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang suatu hari tangannya digenggam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berjalan. Subhanallah. Andainya tangan kita yang digenggam Ustaz. Hah? Ya. Barangkali di umat ini ada yang ingin bertemu dengan Nabi seperti yang dalam hadis Nabi itu. Ya, sesungguhnya orang yang paling mencintai saya adalah qaumun ummati ya'tuna min ba'di. Ada orang yang datang nanti setelahku. Mereka tidak bertemu dengan. Yuhibbu ahaduhum ayyalqani binafsihi bimalihi wa ahlihi. Dia siap mengorbankan keluarganya, hartanya untuk bisa bertemu dengan. Andainya boleh bertemu denganku dengan harta dan keluarganya, dia korbankan itu. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita yang rindu bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di saat itu tangan Umar digenggam oleh Nabi SAW. Ya. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Rasulullah, engkau yang paling kucintai dari apapun kecuali dari diriku sendiri. Jujur Umar kan? Ya, tidak mungkin dia mendahulukan orang lain dari dirinya sendiri. Jujur dia, ini fitrah. Tapi Nabi ingin cinta yang syar'i di atas fitrah lagi. Ya, la ya Umar hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Belum wahai Umar sampai engkau cintai lebih dari mencintai dirimu. Bisa langsung otomatis dia berubah. Ya Rasulullah, al-ana la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Sekarang Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, bahkan lebih dari mencintai diriku sendiri. Nah, ini dibuktikan oleh sahabat nanti ketika terlihat harus memilih kepentingan dia atau kepentingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengorbankan dirinya atau mengorbankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan terlihat. Nah, sekarang kita juga, apakah mendahulukan hawa kita, pikiran kita, keinginan kita daripada apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini akan terlihat. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk mengikuti Nabi SAW sepanjang musim, bukan hanya sekedar bermusim-musim tertentu. Allah Ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.